Siapa sangka, di balik jas perusahaan yang megah, ada rahasia besar yang tersembunyi. Ketika para direktur panik karena perusahaan diretas oleh hacker internasional, justru seorang pria cleaning service yang diremehkan mampu membalik keadaan. Saksikan kisah penuh kejutan ini, dan jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk doa agar kita semua selalu dilindungi Allah dari tipu daya teknologi jahat dan diberikan rezeki yang halal. Matahari baru saja merangkak naik, menyinari gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota. Gedung itu, dengan kaca-kaca berkilau memantulkan cahaya pagi, adalah simbol kejayaan perusahaan teknologi terbesar di Asia. Setiap hari ribuan karyawan berlalu lalang di sana dengan penampilan rapi, jas licin, sepatu mengkilap, dan wajah penuh ambisi. Di balik gedung megah itu, tersimpan begitu banyak cerita, kisah tentang kesuksesan, kompetisi, dan juga kesombongan. Suasana lobi pagi itu riuh dengan langkah kaki karyawan. Mereka saling berebut lift, berbincang tentang target yang harus dicapai, dan melirik jam tangan mewah masing-masing. Di tengah keramaian itu, ada sosok sederhana yang tidak pernah benar-benar dipandang. Arif, pria parubaya yang mengenakan seragam biru lusuh cleaning service. Tangannya memegang pel mop, tubuhnya sedikit membungkuk karena lelah, namun matanya tetap teduh. Setiap kali ada karyawan yang melintas, sebagian besar hanya menoleh sekilas. Bahkan ada yang mengernyitkan hidung seolah jijik. Cepat geser. Jangan ganggu jalan. Hardik seorang staf muda dengan jas necis sambil menatap Arif dari ujung kepala hingga kaki. Arif hanya tersenyum tipis, menyingkirkan alat kebersihannya tanpa membalas sepatah kata pun. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Sabar, ya Rab, rezeki memang kadang datang bersama dengan ujian hati. Meski pekerjaannya dianggap remeh, Arif selalu datang lebih awal dari siapapun. Ia memulai hari dengan menyapu lantai marmer yang licin, mengelap kaca yang menjulang tinggi, dan memastikan setiap meja bersih dari debu. Ada kebanggaan tersendiri dalam dirinya meski orang lain tidak menyadarinya. Ia percaya, setiap tetes keringat yang ia keluarkan menjadi saksi bahwa ia bekerja untuk menafkahi keluarganya dengan jalan halal. Ketika para eksekutif sibuk memikirkan kontrak bernilai miliaran, Arif sibuk mengatur ember dan kain pel. Tapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang tidak pernah diketahui orang-orang. Tatapan matanya yang dalam selalu berhenti sejenak pada layar-layar komputer yang menyala. Ada rasa rindu yang tersembunyi. Rasa yang tidak bisa ia utarakan kepada siapapun. Seakan ada bagian dalam dirinya yang tidak pernah selesai. Sambil mengangkat kursi untuk menyapu bagian bawah meja, ingatannya melayang pada masa mudanya. Dulu, ia pernah duduk di bangku universitas ternama, belajar tentang sistem komputer dan keamanan jaringan. Ia termasuk mahasiswa cerdas, penuh potensi. Namun, takdir berkata lain. Ketika ayahnya meninggal, Arif harus berhenti kuliah dan bekerja serabutan untuk menghidupi ibu serta adik-adiknya. Mimpinya sebagai ahli komputer pun terkubur bersama beratnya kehidupan. Meski begitu, satu hal yang tidak pernah hilang, kecintaannya pada ilmu. Saat karyawan lain sibuk dengan ponsel mahal, Arif diam-diam membaca artikel lama tentang teknologi melalui ponsel bututnya. Ia masih ingat betul kode-kode rumit yang dulu ia hafal di luar kepala. Namun, ia memilih diam. Baginya, rezeki ada di tangan Allah, dan tugasnya kini adalah menjaga kebersihan gedung megah itu. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di lobi, Arif menuju lantai eksekutif. Di sana, suasananya jauh berbeda. Aroma parfum mahal menyelimuti ruangan, suara tawa sombong direktur menggema, dan karyawan level bawah tampak sibuk menyiapkan berkas. Ketika Arif mendorong troli kebersihannya masuk, beberapa orang langsung mengernyitkan dahi. Kenapa orang seperti itu di sini? Cepat selesaikan dan keluar. Gumam seorang sekretaris dengan nada tak suka. Arif hanya menunduk sopan. Iya, Bu. Saya cepat saja. Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa membantah. Setiap sapuan pel di lantai terasa seperti doa. Setiap semprotan pembersih di kaca seakan menjadi cara ia menenangkan hatinya. Namun, dari balik tirai, ia mendengar percakapan para direktur. Mereka membicarakan proyek raksasa yang katanya akan menguasai pasar dunia.
Kalau sistem ini berhasil diluncurkan, kita akan mengalahkan pesaing dari Amerika, ucap seorang direktur penuh percaya diri. Arif berhenti sejenak, menahan napas. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar, mengingatkan kembali pada masa mudanya ketika ia pernah bermimpi jadi bagian dari dunia itu. Ia ingin ikut serta, tapi kini ia hanya bisa membersihkan sisa kopi yang tumpah di meja rapat. Saat ia hendak keluar, seorang direktur menatapnya dengan pandangan merendahkan. Orang seperti kamu hanya cocok pegang pel, bukan pegang komputer. Jangan sampai salah injak tempat. Ucapan itu menusuk hatinya. Namun Arif tersenyum lirih. Dalam hatinya ia bergumam, manusia menilai dari penampilan, tapi Allah menilai dari hati. Ia melangkah pergi, seolah tak terganggu, padahal di dadanya tersimpan luka yang dalam. Hari itu tampak seperti hari biasa. Namun, di balik rutinitas dan kesibukan yang seakan tak ada habisnya, awan gelap sedang berkumpul di atas perusahaan itu. Arif tidak tahu bahwa lantai yang ia pel pagi ini akan menjadi saksi sejarah. Bahwa orang yang diremehkan hari ini, suatu saat akan berdiri di garis terdepan, bukan sebagai pembersih lantai, melainkan sebagai penyelamat dari ancaman yang jauh lebih besar. Hari itu, udara di lantai eksekutif terasa lebih tegang dari biasanya. Para direktur perusahaan teknologi raksasa itu duduk berjejer di meja rapat panjang dengan wajah serius. Ruangan besar dengan dinding kaca itu biasanya menjadi tempat lahirnya keputusan-keputusan bernilai miliaran dolar. Namun pagi itu suasananya berbeda, seperti ada badai yang siap meledak kapan saja. CEO perusahaan, seorang pria berjas hitam dengan rambut yang disisir rapi ke belakang, berdiri di ujung meja. Tangannya menggenggam pointer. Suaranya lantang. Hari ini, kita akan memastikan peluncuran sistem keamanan global berjalan sempurna. Investor dari berbagai negara sudah menunggu. Semua orang mengangguk, meski ada yang terlihat cemas. Arif, yang pagi itu masih menyelesaikan tugasnya membersihkan kaca di luar ruang rapat, sesekali mendengar percakapan di balik pintu kaca. Ia tidak pernah diundang masuk, namun telinganya menangkap potongan kalimat yang membuat hatinya bergemuruh. Kata-kata tentang sistem keamanan, pasar global, dan data rahasia. Ia menghela napas panjang, berusaha menepis rasa ingin tahunya. Tugasmu hanya membersihkan, Rif. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Batinnya lirih. Tiba-tiba, suara alarm pelan terdengar dari pojok ruangan. Awalnya semua mengira itu hanya error biasa, tapi dalam hitungan detik, layar proyektor di ruang rapat berubah drastis. Gambar presentasi yang tadinya berisi grafik penjualan lenyap, berganti dengan layar hitam pekat. Di tengahnya muncul sebuah pesan mengejutkan. Kami menguasai sistem kalian. Jika ingin data perusahaan selamat, siapkan 100 juta dolar dalam 48 jam. Suasana ruangan seketika pecah. Direktur keuangan ternganga, sekretaris menjatuhkan pulpen dari tangannya, dan beberapa orang langsung berdiri panik. Ini pasti ulah peretas, teriak seorang manajer. CEO mengetukkan tangannya keras di meja. Wajahnya memerah menahan amarah. Apa-apaan ini? Mana tim IT? Beberapa staf teknis segera dipanggil. Mereka berlari ke dalam ruangan dengan laptop di tangan. Jari jemari mereka menari di atas keyboard, mencoba menembus sistem yang terkunci. Namun, setiap kali mereka berusaha masuk, layar kembali menampilkan pesan sinis. Jangan coba-coba melawan. Kami memegang semua data rahasia klien, proyek, dan transaksi. Bayar atau hancur. Arif yang berada di luar ruangan, berhenti mengelap kaca. Ia menatap layar dari balik pintu dengan mata melebar. Sekilas, ia mengenali pola kode di pojok layar yang mungkin tidak disadari orang lain. Itu bukan sekadar ancaman biasa. Itu adalah kode yang rumit, dikerjakan oleh tangan ahli. Dadanya berdegup kencang, namun ia tetap berpura-pura sibuk mengelap. Sementara itu, suasana rapat berubah semakin panas. Beberapa direktur mulai saling menyalahkan. Ini pasti kesalahan divisi keamanan siber, bentak seorang direktur senior. Tidak, bagian server sudah kami perkuat. Balas seorang lainnya dengan nada defensif. Di sudut meja,
Seorang direktur muda berbisik ketakutan. Kalau data klien bocor, reputasi kita hancur. Saham bisa jatuh. CEO menghentakkan tangannya lagi, membuat semua terdiam. Kita tidak boleh panik. Kita perusahaan raksasa. Kita punya sumber daya. Cari jalan keluarnya. Namun, kata-kata itu tidak bisa menutupi ketakutan yang mulai merayap di wajah mereka. Bahkan suara detak jam dinding terasa nyaring di tengah keheningan. Arif menunduk, menyapu lantai di depan pintu rapat. Tetapi hatinya tidak tenang. Ia ingat kembali masa mudanya, ketika ia sering bermain-main dengan kode dan jaringan. Pola ancaman di layar itu mirip dengan metode serangan yang pernah ia pelajari. Ini bukan hacker sembarangan, bisiknya dalam hati. Suara teriakan dari dalam ruangan kembali memecah lamunan. Sistem kita benar-benar terkunci. Bahkan server cadangan tidak bisa diakses, kata seorang staf IT dengan wajah pucat. CEO menggertakkan giginya. Kalau dalam 48 jam kita tidak bisa mengendalikan ini, kita habis. Kata-kata itu seperti vonis kematian bagi perusahaan. Para direktur saling pandang. Sebagian mulai gemetar. Papan nama besar perusahaan, yang selama ini menjadi kebanggaan, kini terasa rapuh di hadapan serangan tak kasat mata. Arif berjalan menjauh, mendorong troli kebersihannya dengan langkah berat. Ia tahu ia tidak berhak ikut campur. Namun, dalam benaknya terus terngiang bayangan layar hitam dengan kode aneh itu. Ada sesuatu yang membakar di dalam dadanya. Sesuatu yang sudah lama ia kubur. Apakah ini tandanya? Ya Allah, aku hanya seorang cleaning service. Tapi mengapa hatiku merasa aku harus melakukan sesuatu? Gumamnya lirih sambil menunduk. Hari itu, bukan hanya rapat perusahaan yang terganggu. Itu adalah awal dari kepanikan besar yang akan mengguncang seluruh gedung. Para direktur masih terjebak dalam kebingungan, tidak sadar bahwa ancaman yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya dari sekadar uang tebusan. Dan di luar pintu itu, seorang pria sederhana bernama Arif mulai diguncang oleh dilema, tetap diam atau melangkah masuk pada badai yang bisa mengubah hidupnya. Suasana yang semula tegang di ruang rapat perlahan menjalar ke seluruh lantai perusahaan. Apa yang awalnya hanya diketahui segelintir direktur, kini sudah menyebar menjadi bisikan panik di setiap ruangan. Layar komputer yang sebelumnya menampilkan data dan laporan kerja, mendadak menampilkan tulisan mengerikan. Kami menguasai kalian. Waktu terus berjalan. Tulisan itu berkedip-kedip, disertai hitungan mundur di pojok layar. Detik demi detik terasa seperti cambuk yang menghantam mental setiap karyawan. Wajah-wajah yang biasanya dipenuhi ambisi kini pucat pasi. Suara keyboard berhenti. Telepon-telepon kantor yang biasanya sibuk, mendadak sunyi. Di lobi utama, resepsionis yang biasanya selalu ramah kini gemetar. Tangannya tak bisa menekan tombol telepon darurat. Beberapa karyawan menutupi mulutnya dengan tangan, mata mereka membesar, seolah sedang menyaksikan film horor yang terjadi nyata. Data kita dibajak. Semua data nasabah hilang. Teriak salah seorang staf dengan panik. Suaranya bergema ke seluruh ruangan, membuat kepanikan semakin menjadi-jadi. Arif, yang saat itu sedang mengepel lantai di dekat lobi, mendengar teriakan itu. Ia menoleh, melihat layar besar di dinding gedung menampilkan pesan yang sama, ancaman peretas. Lantai yang baru saja ia pel hingga berkilau, kini dipenuhi langkah-langkah orang yang berlari kacau. Seorang manajer melintas dengan wajah merah padam, hampir menabrak Arif. Minggir! Jangan berdiri di situ. Ini masalah besar, bukan waktunya kau mondar-mandir dengan pelmu. Hardiknya sambil berlari menuju ruang server. Arif menunduk, mengalah, meski hatinya terasa pedih. Ia berusaha kembali pada pekerjaannya, tapi matanya terus melirik layar. Kode-kode yang muncul di balik pesan ancaman membuat pikirannya berputar. Itu bukan sekadar huruf acak. Ia mengenali pola tertentu, seperti sandi yang ia pelajari dulu di kampus. Hatinya berdegup cepat. Namun ia menahan diri. Ini bukan urusanmu, Rif. Kau hanya pekerja kecil di sini, ucapnya dalam hati, mencoba meyakinkan diri. Sementara itu, di lantai atas, suasana rapat berubah kacau.
Beberapa direktur berteriak satu sama lain. Kita harus segera hubungi pihak kepolisian. Tidak bisa. Kalau media tahu lebih dulu, harga saham jatuh bebas. Balas direktur lain dengan nada putus asa. Investor bisa menarik diri. Proyek global kita bisa hancur. CEO menghantam meja dengan tinjunya. Diam semua. Aku tidak mau dengar alasan. Aku butuh solusi sekarang juga. Namun tak seorang pun bisa menjawab. Tim IT yang biasanya digadang-gadang sebagai benteng pertahanan perusahaan kini hanya bisa menunduk. Keringat membasahi pelipis mereka. Setiap kode yang mereka ketik ditangkis balik oleh peretas. Seakan mereka sedang berhadapan dengan musuh yang jauh lebih cerdas. Berita itu menyebar cepat ke lantai-lantai lain. Di ruang karyawan, beberapa orang menyalakan ponsel mereka, dan mendapati email pribadi juga terkunci. Astagfirullah, data pribadi kita juga kena. Teriak seorang staf wanita dengan air mata menetes. Kekacauan itu membuat suasana gedung seperti kapal yang kehilangan nahoda. Semua berlari tanpa arah. Ada yang mencoba menyelamatkan file di flash disk. Ada yang sibuk menelepon keluarga. Bahkan ada yang hanya bisa duduk terpaku dengan tangan menutup wajah. Di tengah semua itu, Arif berdiri terpaku di sudut lobi. Ia melihat bagaimana para eksekutif yang biasanya berdiri tegap kini tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Hatinya terasa sesak, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, tolonglah orang-orang ini. Jangan biarkan kesombongan mereka menjadi alasan hancurnya rezeki ribuan karyawan di sini. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku percaya Engkau selalu punya jalan. Doa itu membuat dadanya sedikit lebih ringan. Namun, saat ia membuka mata, pandangannya kembali jatuh pada layar hitam dengan kode berkedip. Ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Pola itu, ia mengenalnya. Semakin lama ia menatap, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk tidak tinggal diam. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara sirene peringatan dari lantai server menggema ke seluruh gedung. Lampu merah darurat menyala, menandakan situasi kritis. Semua orang berlari menuju tangga darurat, ketakutan bahwa serangan ini bisa melumpuhkan tidak hanya data, tapi juga sistem listrik gedung. Arif menggenggam erat gagang pelnya, wajahnya menegang. Ia tahu, badai yang datang ini bukan sekadar serangan biasa. Dan entah kenapa, hatinya berkata, ia tidak akan bisa selamanya berpura-pura hanya sebagai cleaning service. Sirene darurat masih meraung di seluruh lantai gedung. Lampu merah terus berkedip, membuat suasana perusahaan semakin mencekam. Para karyawan yang ketakutan berdesakan menuju pintu darurat. Sebagian menangis, sebagian mencoba menghubungi keluarga meski jaringan ponsel ikut terganggu. Gedung megah yang biasanya dipenuhi ambisi dan kebanggaan kini terasa seperti penjara yang sedang runtuh. Di tengah kepanikan itu, layar raksasa di lobi mendadak berubah. Suara aneh keluar dari speaker, berat dan terdistorsi, seperti suara yang sengaja dimodifikasi agar tidak bisa dikenali. Semua mata terarah ke layar, meski ketakutan membuat mereka gemetar. Kalian tidak bisa lari dari kami. Suara itu menggema. Kami ada di setiap server, setiap jalur data, bahkan di dalam jaringan pribadi kalian. Jika ada yang mencoba melawan, semua informasi akan kami sebarkan ke seluruh dunia. Kata-kata itu membuat banyak karyawan menjerit. Beberapa orang langsung menutupi wajah mereka, seolah data pribadi yang mereka simpan, foto keluarga, rahasia pekerjaan, bahkan catatan keuangan, akan segera menjadi tontonan umum. Pesan di layar semakin menusuk. Bayar atau hancur. Ingat, waktu terus berjalan. Di balik keramaian yang histeris, Arif berdiri mematung. Matanya menatap layar itu tanpa berkedip. Namun, bukan ancaman kalimat yang membuatnya fokus, melainkan deretan kode samar di sudut layar yang mungkin tak disadari siapapun. Kode itu muncul hanya sepersekian detik, seperti kilatan tanda. Kebanyakan orang mengira itu sekadar efek visual, tetapi bagi Arif, itu jelas sebuah sinyal. Ia menarik napas panjang. Hatinya berdegup lebih kencang. Ini bukan pesan acak.
Ini semacam isyarat. Pola enkripsi seperti ini pernah kupelajari dulu. Bahkan gaya penulisannya aku kenal. Seperti seseorang ingin memberi petunjuk. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang direktur berteriak dari balkon lantai 2. Matikan layar ini. Segera cabut koneksi. Tim IT berlarian, mencabut kabel, mencoba memutus jaringan. Namun layar tetap menyala, seakan tidak terhubung pada sistem biasa. Ancaman itu masih terpampang jelas, membuat semua orang semakin histeris. Mustahil. Ini, seolah-olah mereka ada di dalam tulang punggung jaringan kita. Gumam seorang staf IT dengan wajah pucat. Arif yang berdiri di pojok ruangan hanya bisa menggenggam erat gagang pelnya. Dadanya bergolak, antara ingin ikut membantu atau tetap bersembunyi dalam peran kecilnya. Ia tahu, jika ia melangkah maju, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Layar menampilkan sebuah video. Bukan lagi sekadar tulisan ancaman, tapi rekaman langsung dari dalam gedung, dari sudut-sudut kantor, dari ruang rapat, bahkan dari koridor yang saat ini dipenuhi karyawan panik. Hacker itu telah menguasai kamera internal perusahaan. Mereka bisa melihat semua orang. Ya Allah, bisik seorang karyawan wanita sambil menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka benar-benar ada di mana-mana. CEO yang baru turun ke lobi menatap layar dengan mata membara. Ini penghinaan terbesar dalam sejarah perusahaan kita. Siapapun mereka, aku akan pastikan mereka menyesal. Teriaknya, meski nada suaranya terdengar lebih seperti orang putus asa daripada pemimpin yang berani. Arif tetap diam, tapi matanya terpaku pada kode samar yang muncul di sela-sela video. Setiap kali hacker berbicara, ada pola kilat singkat yang muncul, sesuatu yang tak akan dipahami oleh orang biasa. Hatinya mulai yakin, ada orang di balik layar itu yang sengaja meninggalkan jejak. Apakah itu kesombongan hacker? Atau justru sebuah pesan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan? Di sekitar Arif, karyawan berlarian ke segala arah. Ada yang berteriak ingin keluar gedung. Ada yang pingsan karena shock. Ada pula yang hanya terduduk lemas sambil memandangi layar. Suasana itu membuat Arif semakin sadar. Panik hanya akan membuat keadaan semakin parah. Ia sendiri merasakan kegelisahan yang luar biasa. Tetapi dalam dirinya ada suara lain yang terus berbisik. Kau tidak boleh tinggal diam, Rif. Kau pernah belajar ini. Kau tahu pola ini. Mungkin Allah sedang menunjukkan jalan lewat tanda kecil itu. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena dorongan batin yang semakin kuat. Ia merasakan bahwa badai yang melanda perusahaan ini bukanlah kebetulan semata. Dan entah kenapa, seakan ada takdir yang menariknya untuk ikut terlibat. Namun ia sadar, satu langkah saja bisa membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Rahasia bahwa dirinya bukan sekadar cleaning service biasa. Lampu merah darurat masih berkedip, suara sirene masih meraung, dan layar hitam dengan ancaman itu masih menyorot semua wajah yang dipenuhi ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, hanya Arif yang berani menatap layar bukan dengan pasrah, tapi dengan mata yang menyimpan keyakinan. Badai ini punya isyarat yang bisa dipecahkan. Suasana di gedung megah itu kian berubah seperti neraka. Semua karyawan berjalan mondar-mandir tanpa arah, sebagian menjerit, sebagian lagi mencoba bersembunyi di balik meja, seolah ancaman itu bukan hanya dari layar, tetapi juga bisa menembus ke dunia nyata. Hitungan mundur di layar besar terus berjalan. Setiap detik seolah menusuk jantung orang-orang yang menyaksikannya. Di ruang server, puluhan staf IT sibuk dengan laptop masing-masing. Bunyi ketikan keyboard terdengar seperti hujan deras, tergesa-gesa, panik, tak beraturan. Namun hasilnya nihil. Setiap upaya mereka masuk ke sistem justru dihalangi tembok digital yang semakin kokoh. Kami sudah coba semua protokol. Bahkan firewall cadangan pun ditembus. Teriak salah satu staf. Suaranya nyaris pecah. Seorang direktur menghantam meja dengan frustasi. Tidak mungkin. Perusahaan sebesar ini tidak mungkin kalah hanya dengan sekelompok hacker. Namun kalimat itu tidak mampu menenangkan siapapun. Semua sadar, bukan hanya uang yang dipertaruhkan,
melainkan juga masa depan ribuan karyawan, nasabah, bahkan reputasi bangsa. Di lobi, karyawan berkumpul dengan wajah ketakutan. Arif ada di sana, menunduk di sudut. Tangannya masih menggenggam gagang pel. Namun hatinya tidak bisa tenang. Setiap kode samar yang ia lihat di layar sebelumnya terus berputar dalam benaknya. Ia tahu, ada sesuatu di balik itu. Tapi siapa dia hingga berani melangkah? Hanya seorang cleaning service. Tidak seorang pun akan percaya. Tiba-tiba, listrik di setengah gedung padam. Lampu berkedip-kedip lalu mati, meninggalkan bayangan gelap di koridor. Teriakan histeris pecah. Lift berhenti di tengah jalan. Orang-orang yang terjebak di dalam berteriak minta tolong sambil memukul pintu. Alarm darurat kembali meraung. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ya Allah, ini gawat sekali. Gumam seorang pegawai wanita sambil menangis. Tubuhnya gemetar hebat. CEO yang biasanya angkuh kini tampak seperti manusia biasa yang kehilangan kendali. Ia berteriak kepada tim IT yang berlari ke arahnya. Lakukan apa saja. Jangan biarkan listrik padam total. Kalau semua server berhenti, mereka bisa mencuri semuanya dalam sekejap. Tapi tim IT hanya bisa menunduk. Kami tidak bisa menahan lama. Pak, mereka bukan hanya menyerang dari satu titik. Ini serangan gabungan dari puluhan alamat berbeda. Seperti jaringan internasional. Ucapan itu membuat banyak orang semakin putus asa. Ada yang duduk memeluk lutut. Ada yang meremas rambutnya sendiri. Seolah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Arif berdiri di antara kerumunan itu. Dadanya naik turun. Matanya tajam menatap layar. Ia melihat pola aneh kembali muncul. Sebuah deretan angka yang tampak seperti isyarat. Kode itu muncul hanya sekejap. Lalu hilang. Namun ia tahu. Itu adalah celah. Sesuatu yang tidak disadari oleh para ahli IT sekalipun. Tanpa sadar, langkah kakinya bergerak mendekati komputer kosong di meja resepsionis. Jari-jarinya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, jika ia menuruti dorongan hatinya, semua rahasia masa lalunya akan terbongkar. Seorang staf pria yang melihatnya langsung menatap sinis. "Hei, jangan sentuh itu. Kau hanya cleaning service. Jangan memperburuk keadaan," bentaknya dengan kasar. Arif terdiam sejenak. Tatapannya merunduk, tetapi tangan dan hatinya bergetar bersamaan. Ia tahu, kalau ia terus diam, semuanya akan semakin hancur. Ada suara dalam dirinya yang berbisik. Kau bukan hanya seorang pembersih lantai, Rif. Kau punya ilmu, dan mungkin saat ini Allah ingin kau gunakan itu. Dengan pelan, ia duduk di depan komputer kosong. Tangannya bergerak, menyalakan sistem darurat, dan mulai mengetik. Jari jemarinya yang dulu terbiasa menari di atas keyboard kembali hidup. Ketikan-ketikan itu cepat, penuh ritme, seakan sebuah memori lama yang selama ini terkunci akhirnya terbuka kembali. Beberapa orang yang melihat langsung terkejut. "Apa yang dia lakukan?" teriak seorang sekretaris. Arif tidak menjawab. Matanya fokus pada layar. Napasnya teratur meski keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia memanggil kembali pengetahuan yang ia simpan selama bertahun-tahun, membongkar pola kode, dan mencari celah yang bisa ia gunakan untuk melawan. Suasana di sekitarnya semakin gaduh. Orang-orang berdiri berkerumun, sebagian mengumpat, sebagian menatap bingung. Dia gila. Apa cleaning service bisa melawan hacker? Namun, yang tidak mereka sadari, di layar komputer itu mulai muncul respon berbeda. Celah yang Arif temukan perlahan menyingkap jendela kecil menuju sistem yang dibajak. Itu tanda bahwa ia benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan. Ketegangan makin memuncak. Hacker di layar utama seperti menyadari adanya gangguan. Pesan baru muncul. "Siapa berani melawan kami?" Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Mata mereka bergeser ke arah Arif, yang masih mengetik tanpa henti. Mereka tak percaya, pria yang biasanya membawa ember dan pel, kini duduk di depan komputer, melawan ancaman yang membuat seluruh perusahaan gemetar. Arif menelan ludah. Hatinya bergetar hebat. Namun ada kekuatan lain yang menyelimuti dirinya. Ia membisikkan doa lirih dalam hati.
Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika ini jalan yang kau pilihkan, jangan biarkan aku mundur. Dan dengan itu, ia menekan tombol terakhir yang membuka jalur komunikasi langsung dengan hacker. Pertaruhan sesungguhnya baru saja dimulai. Kebisingan di lobi semakin menggelegar. Orang-orang menatap layar yang menampilkan pesan baru dari hacker, sementara sebagian lainnya memperhatikan satu sosok yang tak pernah mereka bayangkan. Arif, cleaning service sederhana yang kini duduk di kursi resepsionis dengan jemari lincah menari di atas keyboard. Beberapa pegawai menatap dengan ragu. Apa dia tahu yang sedang dia lakukan? Bukankah dia cuma pembersih? Bisik salah seorang sekretaris sambil memandang penuh curiga. Namun kenyataan yang terpampang di depan mereka sulit dibantah. Sistem yang tadinya terkunci rapat mulai menampilkan respon berbeda ketika Arif mencoba jalur alternatif. Muncul grafik koneksi yang menurun, seolah ada pintu kecil yang berhasil ia buka. Itu adalah tanda bahwa ia tidak sembarang mengetik. Ia benar-benar mengerti medan pertempuran digital yang sedang terjadi. Seorang direktur yang merasa terancam posisinya langsung menuding Arif. Siapa kau sebenarnya? Jangan-jangan kau bagian dari mereka. Kau yang jadi pengkhianat di dalam gedung ini. Tuduhan itu membuat suasana semakin panas. Beberapa staf keamanan langsung mendekat, bersiap menangkap Arif. Namun Arif menoleh tenang. Tatapannya lurus ke arah direktur itu. Kalau saya bagian dari mereka, apa gunanya saya membuka jalan masuk ini? Suaranya tenang, tetapi penuh ketegasan. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam sejenak. Dalam keheningan yang mencekam, seorang pegawai IT yang mengamati layar di samping Arif ternganga. Benar. Jalur ini bukan dari kita. Dia menemukan celah yang bahkan kami tidak sadari. Arif menarik napas panjang. Ia sadar rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Saya bukan sekadar cleaning service, ucapnya lirih, tapi cukup keras untuk terdengar semua orang. Saya pernah menjadi mahasiswa jurusan keamanan siber di universitas ternama. Saya belajar bertahun-tahun tentang enkripsi, jaringan, dan serangan digital. Tapi hidup memaksa saya berhenti. Ayah saya meninggal, ibu sakit, adik-adik butuh makan. Jadi saya bekerja apa saja yang bisa menyambung hidup. Termasuk menjadi pembersih di sini. Seisi lobi terhenyak. Wajah-wajah yang biasanya meremehkannya kini menampilkan campuran kaget, malu, dan tidak percaya. Seorang staf yang dulu sering mengejek Arif hanya bisa menelan ludah. Sementara yang lain memandangnya dengan mata membelalak. Arif menunduk sejenak, seolah berat mengucapkan semua itu. Saya tidak pernah bermimpi kembali ke dunia ini. Tapi saat melihat kode di layar, saya tahu, saya tidak bisa tinggal diam. Karena kalau perusahaan ini hancur, bukan hanya kalian yang rugi. Ribuan karyawan yang bekerja jujur, yang bergantung pada gaji bulanan, akan ikut menderita. Itu sebabnya saya mencoba. CEO yang sejak tadi menatap Arif dengan pandangan tajam kini melangkah maju. Wajahnya dingin, namun sorot matanya menyimpan rasa penasaran yang dalam. Kau ingin mengatakan, seorang cleaning service yang kami bayar dengan gaji paling rendah, adalah orang yang mungkin bisa menyelamatkan perusahaan miliaran dolar ini? Arif menatapnya dengan tenang. Saya tidak menjanjikan kemenangan. Tapi saya tahu jalan yang bisa dicoba. Dan saya percaya, selama kita berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah, tidak ada sistem yang tak bisa ditembus. Ucapan itu mengguncang hati banyak orang. Seorang karyawan yang sejak tadi menangis terisak kini menatap Arif dengan wajah penuh harapan. Bahkan beberapa staf IT yang awalnya memandang rendah, kini mulai mengangguk kecil, seolah mengakui kemampuan yang tersembunyi itu. Namun tidak semua orang mudah percaya. Direktur yang tadi menuduhnya masih berteriak. Itu hanya alasan. Dia bisa saja mantan kriminal dunia maya. Bagaimana kalau justru dia yang akan menjerumuskan kita lebih dalam? Arif menatapnya tanpa marah. Kalau saya ingin menghancurkan perusahaan ini, saya bisa melakukannya tanpa perlu duduk di depan kalian. Tapi saya di sini, berusaha menutup lubang yang bahkan kalian tidak bisa lihat. Ketegangan di udara semakin terasa. CEO akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Cukup.
Kita tidak punya banyak waktu. Biarkan dia mencoba. Kalau dia gagal, kita tetap tidak kehilangan apapun, karena saat ini kita memang sudah hampir kalah. Perkataan itu bagai restu. Arif kembali menunduk layar. Jemarinya bergerak cepat. Kali ini tanpa lagi menyembunyikan siapa dirinya. Wajahnya serius. Keringat mengalir di pelipis. Tapi matanya mantap. Di hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku hanya seorang hamba kecil. Jika ini jalan yang kau pilihkan, jangan biarkan aku berhenti di tengah. Jadikan aku perantara untuk menyelamatkan mereka. Bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau yang maha mengatur. Suasana lobi hening. Semua orang menahan napas, menyaksikan seorang pria sederhana yang selama ini diremehkan, kini berubah menjadi harapan terakhir perusahaan raksasa yang hampir runtuh. Rahasia Arif akhirnya terbuka. Dan sejak detik itu, tidak ada lagi jalan kembali. Ia bukan hanya cleaning service. Ia adalah seseorang dengan masa lalu yang selama ini terkubur, kini bangkit kembali, siap menghadapi badai yang lebih besar. Hening. Seluruh lobi perusahaan yang tadinya penuh dengan teriakan kini sunyi senyap. Ratusan pasang mata tertuju pada satu layar. Dan pada satu sosok sederhana yang kini duduk di depan komputer darurat, Arif. Cleaning service yang semula hanya dianggap bayangan, kini jadi pusat perhatian. Tangan Arif bergerak lincah, mengetik cepat di atas keyboard. Setiap ketukan seperti dentuman gendang perang. Layar menampilkan barisan kode yang berganti begitu cepat. Seolah bukan lagi huruf dan angka, melainkan peluru yang ditembakkan ke arah musuh. Di layar besar, pesan hacker tiba-tiba berubah. Akhirnya, ada yang berani melawan. Siapa kau? Pahlawan tanpa nama. Suara itu kembali terdengar, berat dan terdistorsi, disertai tawa mengejek. Seluruh tubuh karyawan merinding. Mereka bisa merasakan aura pertarungan yang tak kasat mata sedang dimulai. Arif menegakkan punggungnya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Jari jemarinya yang berbicara. Ia membangun firewall tambahan, membuat jalur-jalur jebakan digital yang rumit. Matanya tajam, berkedip jarang, seperti seorang pendekar yang menatap lawannya sebelum duel. Di layar lain, staf IT memantau dengan wajah terkejut. Ya Tuhan, dia membuat sistem pertahanan manual, tanpa alat bantu otomatis. Itu mustahil dilakukan dalam kecepatan seperti ini, gumam salah satunya dengan suara bergetar. Serangan balasan pun datang. Hacker meluncurkan ribuan serangan brute force yang menghantam server, membuat layar berkedip. Suara alarm digital berbunyi nyaring. Sistem kembali berguncang, seakan benteng perusahaan hampir runtuh. Kau pikir kau bisa melawanku dengan trik murahan? Aku pernah menghancurkan bank internasional. Kau hanyalah semut di hadapanku. Suara hacker menggema lagi, kali ini lebih garang. Namun Arif tidak gentar. Wajahnya tetap tenang, meski keringat dingin menetes deras. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Dalam hati ia berdoa lirih. Ya Allah, beri aku ketenangan. Jangan biarkan rasa takutku menguasai, tapi biarlah keyakinan kepada MU yang menuntun jalanku. Begitu membuka mata, ia kembali mengetik. Kali ini lebih cepat, lebih tajam. Ia memanfaatkan celah yang hanya bisa dilihat oleh mata seorang ahli sejati. Ia melancarkan serangan balik, memasuki sistem yang dipakai hacker untuk menyusup, melacak jalur mereka, dan mulai memutus koneksi perlahan. Di layar besar, tampak grafik serangan yang tadinya menanjak kini mulai menurun. Semua orang menahan napas. Jantung mereka berdegup lebih keras. Mereka tak menyangka seorang pembersih gedung mampu membuat peretas kelas dunia goyah. Tiba-tiba, hacker tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Kau pintar, tapi tak cukup. Kau kira aku sendiri? Kami jaringan. Kami pasukan. Lawan 1, 1000 menunggu. Dan benar saja. Dalam hitungan detik, serangan datang dari berbagai negara. Rusia, Tiongkok, Timur Tengah, bahkan dari alamat yang disamarkan di Eropa. Ribuan kode berjatuhan seperti hujan meteor, menghantam pertahanan Arif. Server kembali bergetar. Lampu indikator menyala merah.
Beberapa staf IT menjerit. Tidak mungkin bertahan. Sistem kita akan jatuh dalam 5 menit. Namun Arif tetap di tempatnya. Tangannya semakin cepat. Matanya menajam. Ia menambahkan lapisan demi lapisan pertahanan. Setiap kali hacker mencoba masuk, ia menutup pintu itu dengan kode baru. Setiap jebakan yang ia pasang menjebak sebagian serangan, membuat aliran serangan melambat. Karyawan yang menonton mulai bersorak kecil, seolah ikut merasakan ketegangan itu. Ada yang berdoa, ada yang berbisik takbir pelan, ada pula yang hanya terdiam sambil menggenggam erat tangan temannya. Mereka semua menyaksikan sesuatu yang mustahil, pembersih gedung melawan puluhan hacker internasional, sendirian. Waktu berjalan lambat. Setiap detik seperti 1 jam. Arif hampir tidak bernafas, tubuhnya condong ke depan. Wajahnya diterangi cahaya layar yang berkedip. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Di sela-sela pertarungan itu, ia teringat masa lalunya. Malam-malam panjang di warnet kecil saat ia belajar coding, hari-hari penuh mimpi di kampus sebelum hidup memaksanya berhenti. Semua yang pernah ia pelajari, semua doa ibunya, semua pengorbanan keluarganya, kini seakan kembali menyatu dalam dirinya. Mungkin inilah alasan aku masih hidup sampai hari ini, bisiknya dalam hati. Untuk berada di sini, di saat yang tepat, menghadapi musuh ini. Dan aku tidak akan menyerah. Hacker kembali menulis pesan di layar besar. Kau berani, tapi berapa lama kau bisa bertahan? Aku akan menghancurkanmu perlahan. Dan ketika waktumu habis, semua akan tahu kau hanya boneka yang tidak berguna. Arif menatap pesan itu, lalu tersenyum tipis. Dengan ketenangan penuh, ia menulis balasan singkat. Jika kau pikir aku sendirian, kau salah. Ada yang lebih besar darimu. Ada Allah yang selalu bersama orang yang berusaha dengan ikhlas. Ruangan seketika sunyi. Semua orang menahan napas. Itu bukan hanya jawaban. Itu pernyataan perang. Bukan sekadar pertarungan teknologi, tapi pertarungan keyakinan. Dan duel maya itu benar-benar dimulai. Lebih panas, lebih kejam, dan jauh lebih menentukan. Layar-layar di seluruh ruangan kini berkedip liar, menampilkan ribuan kode asing yang terus masuk tanpa henti. Suara kipas server bergemuruh keras, seperti mesin yang dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Udara di ruang utama menjadi panas, bukan hanya karena perangkat yang kepayahan, tapi juga karena suasana yang mencekam. Semua mata masih tertuju pada satu orang, Arif, yang duduk tegak di kursi resepsionis dengan wajah tegang. Jari-jarinya tak berhenti menari di atas keyboard. Serangan hacker kali ini jauh lebih ganas. Bukan lagi sekadar brute force atau phishing, tapi serangan berlapis yang datang dari berbagai belahan dunia. Ada serangan DOS yang membuat jaringan nyaris lumpuh. Ada kode berbahaya yang menyamar sebagai file perusahaan. Bahkan ada virus yang mencoba menyusup melalui sistem kamera internal. Ribuan lubang dibuka dalam waktu bersamaan. Seolah-olah seluruh pasukan dunia maya bersatu untuk menjatuhkan satu perusahaan. Arif, kita kehilangan akses ke server cadangan. Teriak salah satu staf IT dengan wajah panik. Bagian data nasabah juga mulai ditembus. Timpal yang lain, keringat dingin menetes di wajahnya. Arif tetap fokus. Meski dadanya terasa sesak, matanya yang tajam menelusuri deretan kode, mencari pola yang bisa ia jadikan pegangan. Ia tahu, mereka bukan hacker biasa. Ini jaringan yang terlatih, berpengalaman, dan penuh arogansi. Namun justru itulah yang membuatnya yakin ada celah. Kesombongan biasanya meninggalkan jejak yang tak mereka sadari. Layar besar di lobi tiba-tiba menampilkan pesan baru. Kami tahu siapa kau. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanyalah pembersih lantai yang mencoba jadi pahlawan. Menyerah sebelum semua ini menghancurkanmu. Kata-kata itu menusuk. Suasana semakin sunyi, hingga detak jantung orang-orang seolah terdengar. Semua mata memandang Arif, menunggu bagaimana reaksinya. Arif terdiam sejenak, lalu menutup matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa memang. Tapi aku tahu, tak ada yang mustahil jika engkau menolong hamba MU."
Ketika membuka mata, tatapannya lebih tegas. Ia kembali mengetik dengan ritme yang lebih cepat. Kali ini ia tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai menyerang balik. Ia menciptakan lingkaran pertahanan berlapis, sebuah benteng kode yang ia susun sendiri, jauh berbeda dari sistem perusahaan yang biasa. Setiap serangan yang masuk, ia arahkan ke lorong-lorong palsu, menjebak virus dalam ruang karantina digital. Namun tekanan yang datang tak main-main. Hacker seakan marah karena ada yang berani melawan. Serangan menjadi lebih liar, membuat jaringan listrik nyaris padam lagi. Lampu gedung berkedip-kedip, suara alarm membahana, karyawan menjerit panik. Dia tidak akan bertahan lama. Itu terlalu berbahaya. Teriak seorang direktur, wajahnya pucat. CEO hanya terdiam, namun matanya tetap menatap Arif. Ada rasa tak percaya bercampur harapan yang sulit ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus bersandar pada siapa, kecuali pada cleaning service yang dulu tak pernah ia perhatikan. Arif mulai kelelahan. Tangannya bergetar. Napasnya semakin berat. Keringat jatuh menetes ke keyboard. Tetapi ia tidak berhenti. Serangan datang dari segala arah, dan ia harus menutup celah satu persatu. Rasanya seperti menahan dinding rapuh agar tidak roboh, sementara badai terus menghantam tanpa henti. Dalam kondisi itu, Arif berdiri sejenak. Ia meninggalkan kursinya, melangkah cepat ke toilet di sudut ruangan. Orang-orang bingung, sebagian memanggilnya. "Hei, kau mau kemana?" Namun Arif tidak menjawab. Ia membuka keran, membasuh wajahnya dengan air segar, lalu mengambil air wudhu. Setiap basuhan membuat dadanya lebih tenang. Ia menundukkan kepala, berdoa lirih. "Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mundur, karena ada begitu banyak orang yang bergantung pada pertolongan MU melalui tanganku yang lemah ini." Selesai berwudhu, ia menatap wajahnya di cermin. Sosok yang kembali ia lihat bukan sekadar cleaning service lusuh, tapi seorang pejuang yang siap mengorbankan diri. Ada keyakinan baru yang menyala di matanya. Ia kembali ke kursi, duduk tegak. Jari-jarinya kembali menari di atas keyboard. Kali ini lebih mantap. Semua orang bisa merasakan perubahan itu. Ada aura berbeda, seolah ia bukan lagi sekadar manusia yang melawan dengan otak, tapi juga dengan hati yang penuh keikhlasan. Di layar besar, hacker tampak mencoba mempermainkan mental. Rekaman wajah-wajah karyawan mulai diputar, menampilkan ketakutan mereka. Lihatlah mereka. Semua orang ini akan menderita karena kesalahanmu. Menyerah, atau kami habisi mereka. Arif berhenti sejenak, lalu menatap layar dengan sorot penuh keberanian. Kalau kau benar sekuat itu, kenapa masih bersembunyi di balik kode? Aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu, kekuatanmu hanya sebesar kesombonganmu. Dan kesombongan selalu punya celah. Ruangan hening. Semua orang menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Di tengah ketakutan, ucapan itu seperti cahaya kecil yang menyinari hati mereka. Serangan semakin gila. Layar berkedip cepat. Suara sistem nyaring. Tapi Arif terus menahan. Setiap kali serangan masuk, ia menutupnya dengan pola baru. Setiap kali virus muncul, ia jebak dengan trik cerdas. Ia tahu tubuhnya hampir jatuh, tapi hatinya terus berdiri. Malam itu, duel tak kasat mata mencapai titik paling mencekam. Tekanan makin berat, tapi keyakinan Arif semakin kokoh. Dan semua orang sadar, pertarungan ini bukan sekadar tentang data perusahaan. Ini tentang keberanian seorang manusia yang menolak tunduk pada ketakutan. Keringat masih membasahi wajah Arif. Tangannya yang mulai gemetar tetap bergerak, meski napasnya berat dan tubuhnya seolah hampir tumbang. Semua mata tertuju kepadanya. Sosok sederhana yang kini menjadi satu-satunya benteng di antara perusahaan raksasa dan kehancuran. Suara server bergemuruh makin keras. Layar-layar komputer menampilkan barisan kode yang berloncatan, seperti ribuan peluru yang terus ditembakkan. Di layar besar, hitungan mundur dari hacker semakin dekat ke angka 0. Waktu kalian hampir habis. Bersiaplah menerima kehancuran. Kalimat itu terpampang dengan huruf merah menyala,
membuat banyak karyawan kembali panik. Sebagian menutup wajah, sebagian menangis, dan sebagian lagi mulai kehilangan harapan. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kali ini Arif menatap layar dengan mata yang penuh keteguhan. Ada api yang menyala di dalam dirinya. Doa-doa yang ia lantunkan saat berwudu tadi masih bergema di hati, memberi ketenangan di tengah badai. Selama engkau bersamaku, ya Allah, aku tidak sendiri, bisiknya dalam hati. Tiba-tiba jemarinya berhenti. Lalu ia menarik napas panjang. Ia mengingat sebuah algoritma yang pernah ia ciptakan sendiri di masa lalu. Sebuah kode yang dulu ia tinggalkan begitu saja ketika hidup memaksanya berhenti kuliah. Kode itu adalah karya terbaiknya. Namun ia tak pernah sempat menguji pada situasi nyata. Kini, di hadapan ribuan orang yang menaruh harapan padanya, ia tahu saatnya telah tiba. Semua orang mundur sedikit. Aku akan mencoba sesuatu yang berisiko tinggi, ucap Arif pelan namun tegas. Staf IT yang mendampinginya menatap bingung. Apa maksudmu? Kalau kau gagal, sistem kita bisa benar-benar hancur. Arif menoleh dengan tatapan tajam. Kalau kita hanya bertahan, kita akan kalah perlahan. Satu-satunya cara adalah melawan. Aku akan mengirim serangan balik. Kata-kata itu membuat suasana ruangan berubah. Orang-orang terdiam, menahan napas. Mereka tak pernah membayangkan seorang cleaning service bisa berbicara dengan nada penuh keyakinan seperti seorang panglima perang. Jari jemari Arif kembali bergerak cepat. Kali ini bukan untuk menutup lubang, melainkan untuk membangun jalur serangan. Ia membuat jembatan kode, memanfaatkan celah kecil yang tadi ia lihat di sela-sela serangan musuh. Celah itu hampir tak terlihat. Namun dengan pengalamannya ia tahu itu adalah titik lengah yang bisa digunakan. Layar komputer mulai menampilkan grafik berbeda. Bukan lagi hanya pertahanan, tapi juga gelombang kode baru yang mengalir keluar dari sistem perusahaan, masuk ke jaringan hacker. Di layar besar, pesan hacker mendadak muncul lagi, kali ini dengan nada panik. Apa yang kau lakukan? Kau berani masuk ke wilayah kami? Arif tidak menjawab. Ia hanya menunduk, terus mengetik. Wajahnya penuh konsentrasi. Keringat jatuh ke keyboard. Tapi ia tidak peduli. Ia memasukkan kode yang ia ciptakan dulu. Sebuah algoritma jebakan yang bisa membalikan arah serangan, mengirimkan virus ke balik sumbernya. Suasana ruangan semakin panas. Lampu indikator server berkedip liar. Suara pendingin menggema keras. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menyaksikan detik-detik menegangkan. Dan kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Grafik serangan yang tadinya menukik tajam ke arah perusahaan tiba-tiba melambat. Lalu sebagian justru berbalik arah. Serangan itu kini menyerang balik ke sistem hacker. Ya Rab, berhasil! Teriak salah seorang staf IT dengan mata melebar. Karyawan yang tadinya menangis kini bersorak kecil, meski ketegangan belum sepenuhnya hilang. Mata mereka menatap Arif dengan campuran kagum dan syok. Mereka baru saja menyaksikan seorang pembersih gedung melakukan sesuatu yang bahkan tim ahli internasional sekalipun mungkin tak sanggup lakukan. Namun di layar besar, wajah musuh tetap muncul, samar, tertutup topeng digital. Suara mereka terdengar lebih kasar, penuh amarah. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami dengan trik murahan? Kau hanya mempercepat akhirmu sendiri. Arif mengabaikan ejekan itu. Ia tahu, musuh sedang panik. Dan kepanikan adalah celah terbaik untuk melancarkan serangan terakhir. Ia mengetik lebih cepat, memasukkan algoritma tambahan untuk memperkuat serangan baliknya. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan atmosfer berubah. Tadi mereka adalah korban. Kini mereka menyaksikan baliknya keadaan. Dari yang semula hanya bertahan mati-matian, kini perusahaan justru mulai menyerang. Arif menatap layar besar sekali lagi. Wajahnya lelah, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh keberanian. Kau boleh menguasai ribuan komputer, tapi kau lupa satu hal. Kesombonganmu adalah kelemahanmu. Dan hari ini, kau akan merasakannya. Kode terakhir diketik. Enter ditekan. Dalam hitungan detik, layar besar yang tadinya penuh ancaman mendadak kosong. Hitungan mundur berhenti.
Data perusahaan yang sempat terkunci mulai kembali satu persatu. Sistem yang mati perlahan hidup lagi. Lampu server menyala hijau. Ruangan meledak dengan sorakan lega. Beberapa karyawan menangis sambil saling berpelukan. Yang lain menutup mulut tak percaya. Seorang staf IT bersujud syukur di lantai. Sementara CEO hanya bisa menatap Arif dengan wajah tak terbaca. Antara kagum, terkejut, dan malu karena pernah meremehkannya. Arif sendiri hanya menunduk. Menarik napas panjang. Tubuhnya lemas, hampir jatuh dari kursi. Tapi di sudut bibirnya terlukis senyum tipis. Ia tahu, ini belum berakhir sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, perusahaan berhasil melawan balik. Dan semua itu terjadi berkat keberanian seorang cleaning service yang memilih untuk tidak diam. Sorakan kegembiraan memenuhi lobi gedung raksasa itu. Karyawan saling berpelukan, sebagian terisak lega. Sebagian lagi menepuk-nepuk meja sambil mengucap syukur. Sistem perusahaan yang semula lumpuh kini perlahan hidup kembali. Data klien yang sempat hilang mulai bisa diakses. Layar hitam penuh ancaman kini berganti menjadi normal, seolah badai telah reda. Namun di tengah kegembiraan itu, Arif justru diam. Ia masih duduk di kursi resepsionis, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, namun matanya tetap awas menatap layar. Ia tahu, dalam dunia maya, kemenangan terlalu dini bisa jadi jebakan. Hatinya berdegup kencang, firasatnya berkata, musuh belum sepenuhnya kalah. Beberapa staf IT berlari menghampiri Arif. Kau luar biasa. Sistem mulai pulih. Kau benar-benar menyelamatkan kita. Ucap mereka penuh semangat. Arif mengangguk pelan, lalu berkata lirih, belum. Masih ada sesuatu yang janggal. Kata-kata itu seakan membekukan suasana. CEO yang berdiri di dekatnya langsung menoleh. Apa maksudmu? Bukankah serangan sudah berhenti? Arif menatap layar dengan dahi berkerut. Ia mengetik beberapa baris kode, memeriksa log aktivitas sistem. Dan di sanalah ia melihatnya. Ada satu jalur akses yang tidak berasal dari luar negeri, tidak dari jaringan internasional. Jalur itu berasal dari dalam gedung. Tubuh Arif menegang. Astagfirullah. Gumamnya. Ini bukan hanya serangan dari luar. Ada tangan dari dalam perusahaan yang ikut membantu mereka. Ruangan seketika sunyi. Kata-kata itu menghantam semua orang seperti petir. Para direktur saling pandang. Wajah mereka pucat. Kecurigaan langsung muncul. Tapi tak seorang pun berani bicara. Arif melanjutkan pencariannya. Matanya menajam. Ia melacak jejak digital yang tersisa, dan semakin lama semakin jelas. Ada satu akun direktur yang dipakai sebagai pintu masuk utama hacker. Jalur itu sengaja dibuka dari dalam, memberi akses langsung ke server inti perusahaan. Tidak mungkin, bisik salah seorang karyawan. Arif menoleh ke layar besar, lalu memproyeksikan hasil temuannya. Nama akun itu terpampang jelas di hadapan semua orang. Dan seketika, seluruh ruangan terdiam. Itu adalah nama direktur keuangan, orang yang selama ini paling dekat dengan CEO. Sosok yang sering dianggap paling setia, yang selalu tampil kalem dalam rapat, ternyata menjadi pengkhianat. Kau? Teriak CEO dengan suara parau. Matanya membelalak penuh amarah. Direktur keuangan itu terdiam beberapa detik, lalu tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Akhirnya ketahuan juga. Katanya dingin. Kalian pikir aku akan selamanya tunduk di bawah kepemimpinan bodoh ini? Aku yang mengurus uang. Aku yang tahu arus keluar masuk. Perusahaan ini seharusnya jatuh ke tanganku, bukan ke tanganmu. Karyawan bergemuruh. Ada yang terkejut, ada yang menjerit, ada pula yang menangis ketakutan. Suasana yang tadinya penuh kelegaan berubah kembali mencekam. Direktur itu melangkah ke depan, menatap CEO dengan penuh kebencian. Kau terlalu sombong. Aku lelah melihatmu dipuja sebagai pahlawan. Padahal semua kerja keras finansial ada di tanganku. Jadi aku membuka pintu bagi mereka. Kalau sistem hancur, saham jatuh, aku bisa mengambil alih dengan mudah. Aku tidak peduli berapa ribu orang kehilangan pekerjaan, karena aku yang akan mengendalikan semuanya setelahnya.
Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati semua orang. Mereka tak menyangka pengkhianatan bisa datang dari orang sedekat itu. CEO terdiam, wajahnya merah padam, tangannya gemetar menahan marah. Arif berdiri perlahan. Meski tubuhnya lemah, matanya menatap lurus ke arah direktur itu. Keserakahanmu bukan hanya membahayakan perusahaan ini, tapi juga kehidupan ribuan orang yang menggantungkan harapan. Kau bahkan bersekutu dengan orang-orang yang tidak kau kenal, hanya demi ambisi pribadi. Kau lupa, tidak ada kekuatan yang bisa bertahan kalau dibangun di atas pengkhianatan. Direktur itu tertawa kecil, sinis. Dan siapa kau berani menguliahi aku? Kau hanya cleaning service. Orang yang seharusnya tidak pernah duduk di kursi itu. Arif menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar penuh keyakinan. Aku mungkin hanya seorang cleaning service. Tapi aku tidak butuh jabatan untuk tahu apa yang benar. Kau bisa punya uang, bisa punya kuasa, tapi kau tidak punya hati. Dan tanpa hati, semua rencanamu akan runtuh. Saat itu juga, Arif menekan satu tombol terakhir. Jalur yang dipakai sang direktur untuk bekerja sama dengan hacker langsung terputus. Semua bukti aktivitasnya terkunci rapi, tersimpan, dan langsung diproyeksikan ke layar besar. Rekaman percakapan, catatan transfer, dan kode akses yang digunakan. Wajah sang direktur pucat pasi. Ia berusaha lari, tapi petugas keamanan segera menahannya. Karyawan yang tadinya hanya bisa menangis kini bersorak marah. Sebagian meneriakkan kata-kata kecaman. CEO menatap Arif dengan mata yang berkaca-kaca. Kau bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini dari serangan luar. Kau juga membuka pengkhianatan dari dalam. Kau pahlawan sejati kami. Suasana berubah. Dari ketakutan menuju keharuan. Banyak karyawan yang meneteskan air mata. Bukan hanya karena selamat dari ancaman, tapi karena mereka menyadari satu hal besar. Seorang pria sederhana yang selalu diremehkan, ternyata adalah penyelamat yang dikirim pada waktu yang paling tepat. Arif menunduk. Matanya basah. Ia berbisik lirih dalam hati. Terima kasih, ya Allah. Bukan aku yang hebat, tapi Engkau yang telah menuntun langkahku. Semoga semua ini menjadi jalan kebaikan, bukan jalan kesombongan baru. Dan dengan itu, gedung yang sempat dilanda kepanikan kini dipenuhi rasa syukur. Sorak-sorai bercampur tangisan lega. Sementara Arif, dengan seragam lusuhnya, berdiri di tengah kerumunan, bukan lagi sebagai cleaning service yang tak dianggap, tapi sebagai pahlawan yang namanya akan selalu dikenang.